Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahidah Mutiah dengan NIM 1806602 akan mempresentasikan tugas akhir SKADA, yakni pada sebelumnya telah dibahas konfigurasi antara OPC dengan PLC dan HMI-nya. Sekarang saya akan menjelaskan plan yang saya buat. Di sini kita namakan plannya yakni plan proses pembuatan minuman. Nah, pertama-tama saya ingin menjelaskan terlebih dahulu cara kerjanya. Nah, di sini jadi yang pertama terdapat sebuah resep sistem untuk mencampurkan beberapa bahan baku dari 3 buah tangki ke dalam satu tangki mixing untuk diaduk. Ketiga tangki tersebut mempunyai cairan yang berbeda, yaitu tangki 1 berisi sari buah, tangki 2 berisi air gula, tangki 3 berisi air mineral. Ini tangki 1, tangki 2, dan tangki 3. Kemudian, dalam sistem ini, operator menekan tombol PB jus jeruk, PB jus apel, atau PB jus mangga, sesuai dengan resep yang ingin dibuat. Lalu operator dengan cara manual memilih, men-scan, dan menuangkan sari buah yang terdapat pada kantong plastik ke dalam tangki 1 sesuai dengan resep jus yang ingin dibuat dengan ada kode ketentuan barcode-nya. Ketentuan kode barcode-nya sebagai berikut. Yang pertama, untuk sari buah jeruk 678, sari buah apel 768, sari buah mangga 876. Nih, di sini jadi ada push button jeruk, push button apel, push button mangga, dan ini nanti untuk men-scan barcode-nya. Atau di sini nanti kita masukkan nilai dari si barcode itu. Kemudian semua kantong plastik yang berisi sari jus masing-masing mempunyai berat 3 kg. Jadi satu plastiknya berisi 3 kg. Dan setiap resep jus yang ingin dibuat memiliki perbedaan jumlah berat banyaknya sari buah yang harus dimasukkan ke tangki 1 dengan syarat sebagai berikut. Jus jeruk membutuhkan 6 kg sari buah. Kemudian jus apel membutuhkan 9 kg, jus mangga membutuhkan 12 kg yang nantinya dipilih salah satunya untuk dimasukkan ke dalam tangki 1. Atau kalau tadi per plastiknya itu 3 kilo, jadi di sini harus dimasukkan 2, kalau 6 kilo, kalau 9 3 buah plastik. Kalau 12 berarti 4. Nah, selanjutnya jika push button jus yang ditekan dan scan barcode yang dipilih tidak sama, maka lampu indikator merah akan menyala dan kunci tutup tangki 1 tidak akan terbuka. Kunci tutup tangki 1-nya ini di sini berupa solenoid. Ini ya, jadi ada solenoid di sini. Saya gambarkan dengan indikatornya juga. Terus tadi juga yang mendeteksi berat berapa kilonya itu tuh menggunakan sensor berat T1 atau letaknya di sini di tangki 1. Lanjut lagi, jika push button jus yang ditekan dan scan barcode yang dipilih sama, maka indikator lampu hijau akan menyala dan kunci tutup tangki 1 akan terbuka. Ini ada 2 buah indikator merah dan hijau. Kalau tidak sama antara push button dan barcode yang dimasukkan sesuai dengan ketentuan tadi, lampu merah yang menyala. Namun jika sesuai, maka lampu indikator hijau akan menyala dan tutup tangkinya akan terbuka atau solenoidnya menjadi tidak aktif. Operator harus memasukkan sari buah ke dalam tangki 1 sesuai dengan syarat jumlah berat yang sudah ditentukan yang akan terbaca oleh sensor berat yang ada pada tangki 1. Setelah jumlahnya sesuai, maka operator harus menekan tombol start atau PB on dan sistem akan mulai membuat jus. Step pertama, valve T1 akan membuka
dan sari buah pada tangki 1 akan dikirimkan ke tangki mixing sampai level berat mencapai 0 kg. Lalu valve T1 akan menutup kembali. Nah, yang pertama tadi setelah barcode dan PB yang dipilih itu sama, ingin membuat jus apa, maka yang dilakukan adalah menekan tombol start atau PB on. Baru nanti tangki 1 akan terisi sampai sensor berat T1 mendeteksi nilai yang seharusnya. Misalnya kalau tadi yang sari buah jeruk ada 6 kilo atau 2 plastik, maka nanti akan terbaca 2 di sini. Nah, kemudian nanti akan terus dialirkan melalui valve T1. Nah, jika sudah valve T1 akan kembali menutup setelah di sini habis, atau setelah sensor berat T1-nya balik lagi jadi 0. Nah, step kedua, valve T2 akan terbuka selama 5 detik dan air gula pada tangki 2 akan dikirimkan ke tangki mixing. Lalu valve T2 akan menutup kembali. Step ketiga, valve T3 akan terbuka selama 7 detik dan air mineral pada tangki 3 akan dikirimkan ke tangki mixing. Lalu valve 3 akan menutup kembali. Ini tadi setelah sari buah sudah dimasukkan ke tangki mixing, sini kita sebutnya. Tadi kan valve T1 sudah kembali tertutup. Setelah kembali tertutup valve T1 yang ditandakan oleh habisnya si sari buah atau sensor beratnya mendeteksi 0 kg, maka valve T2 akan terbuka selama 5 detik. Setelah 5 detik otomatis langsung berganti ke valve T3. Valve T3 aktif selama 7 detik. Setelah 7 detik, langkah selanjutnya kita lihat lagi. Step keempat, setelah semua bahan masuk ke dalam tangki mixing, heater harus memanaskan air yang ada di dalam tangki sampai suhunya minimal itu 100 derajat. Lalu setelah tercapai, heater akan mati kembali. Selama proses pemanasan ini, mixer tidak boleh aktif. Setelah panasnya tercapai, maka mixer aktif untuk mengaduk bahan-bahan tersebut selama 6 detik, lalu mixer akan berhenti kembali. Jadi setelah semua bahannya itu masuk ke tangki mixing, di sini terdapat sensor suhu yang nantinya akan mendeteksi suhu yang akan dipanaskan oleh heater. Heater di sini akan memanaskan minuman sampai suhunya mencapai minimal itu 100 derajat. Nah, kalau di sini sudah terdeteksi 100 derajat, maka heater akan berhenti. Dan jika sebelum 100 derajat itu, mixer tidak boleh nyala. Nah, kalau sudah 100 derajat, heater akan mati dan mixer yang berjalan. Mixer berjalan selama 6 detik, kemudian otomatis mati kembali. Step selanjutnya, setelah panasnya tercapai, ini sudah step kelima. Setelah mixing selesai, maka valve T4 akan terbuka dan pompa akan aktif untuk mengirimkan hasil mixing ke tangki storage sampai sensor berat TM membaca 0 kg. Lalu valve yang tangki mixing tadi akan menutup kembali dan pompa akan berhenti. Selama proses step 1 sampai step 5, kunci penutup atau solenoid tidak akan terbuka sampai proses selesai. Jadi tadi setelah mixernya mengaduk selama 6 detik, nanti sensor kan tadi ini sudah terisi ya. Sensor akan mendeteksi adanya beban. Di sini nanti ada angkanya muncul. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita ingin mengalirkan ke tangki selanjutnya, yang dimana valve TM atau tangki mixer ini harus dibuka. Caranya adalah ketika valve tangki mixer ini terbuka,
Kemudian akan tertutup kembali saat si sensor berat ini TM akan deteksi 0. Kalau udah 0 kg berarti udah gak ada si minumannya. Baru lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu pump. Nanti minuman akan dipompa. Tadi mana ya? Nah, setelah dipompa baru nanti akan mengalirkan ke tangki selanjutnya. Kurang lebih seperti itu. Nanti pompanya juga otomatis mati kembali. Dan selama proses dari awal sampai akhir, sampai masuk ke tangki ini, si kunci penutup tangki satunya ini tidak boleh terbuka, atau si solenoid ini tidak boleh terbuka. Tidak boleh terbuka. Supaya tidak bisa dimasukkan sari buah lagi. Kalau sudah selesai, baru si solenoidnya akan kembali terbuka. Seperti itu. Kita coba simulasikan saja. Ini program yang sudah dibuat. Kemudian kita run dulu, cek programmernya. Oke, selanjutnya dari easy buildernya kita online simulation. Ya, kita langsung aja ke plan. Nah, sebentar. Nah, ini yang akan kita coba jalankan. Misalnya di sini saya mau membuat minuman jus jeruk. Langkah pertama yang saya lakukan adalah menekan tombol push button jeruk. Nah, setelah ditekan, saya harus men-scan, atau operatornya men-scan nilai yang ada di kemasan. Di sini yang betul kan 678 untuk PB jus jeruk itu tadi ketentuannya. Kalau sudah di enter, nah, indikator merahnya akan mati dan berganti ke indikator hijau. Ini solenoidnya juga jadi terbuka ya, tadinya sebelumnya aktif atau nyala. Nah, setelah itu operator akan menuangkan si sari buah itu, dan sensor berat T1-nya akan mendeteksi berapa kilo atau berapa plastik yang telah dituangkan. Di sini kan tadi ketentuannya 6 kg atau 2 plastik. Nah, kita enter, kita masukkan. Nah, setelah dimasukkan, nanti sensor berat akan mendeteksi, dan jika sudah, maka tombol push button on harus ditekan oleh operator. Nah, nanti valve T1 akan mengalirkan air dari tangki 1 menuju tangki mixer sampai nanti si sensor berat T1-nya habis atau mendeteksi 0. Nah, nanti berganti ke valve T2 selama 5 detik, valve T3 selama 7 detik. Ini mati. Nah, setelah itu baru tahap pemanasan heater. Dan ini tadi ya solenoidnya juga langsung tertutup lagi. Di heater ini sensor suhu harus membaca nilai sampai minimal 100 derajat Celcius. Nah, juga di sini tadi sensor berat tangki mixernya sudah berganti menjadi 1 karena ini sudah terisi, sudah ada nilainya. Nah, misalnya udah sampai 100 derajat nih. Kita enter. Nah, akan berganti ke mixer, menyala selama 6 detik. Nah, jika sudah, langsung valve tangki mixer terbuka. Ini akan mengalirkan
minuman dari tangki mixer ke tahap selanjutnya sampai sensor berat mendeteksi habisnya itu atau 0. Nah, nanti valve akan menutup kembali dan pompa akan berjalan dan nanti masuk ke tangki akhir. Dan si tutup kuncinya nih, solenoid ini tidak akan terbuka sampai sistemnya selesai. Kurang lebihnya seperti itu plan yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.